Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda saat ini berada dan sedang menyaksikan tayangan kami bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam acara kita bersama Papi Jefit Menyapa. Saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bersama kami untuk menyapa Bapak Ibu Saudara dalam Papi Jefit Menyapa episode yang ketiga. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam episode ini kami mengangkat tema menghitung hari-hari pandemi. Mengapa kami mengangkat tema ini Bapak Saudara? Karena memang sekarang saatnya ya, bangsa kita dan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya tema ini menjadi sangat relevan bagi kita sekalian. Nah, kami angkat tema ini dengan membuka dari nas firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mari Bapak Saudara kita buka firman Tuhan kita masing-masing di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Saudara, mengapa kita harus menghitung hari-hari pandemi? Ya kan? Karena hari-hari pandemi ini ya, yang pertama alasannya itu terjadi, peristiwa ini ada atas kehendak Tuhan ya. Kita harus menghitung hari-hari pandemi ini karena alasan yang pertama, peristiwa yang terjadi atas kehendak Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 29. Di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya kematian seekor burung pipit saja itu ada atau terjadi atas kehendak Tuhan. Juga dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Lukas 21 ayat 18 juga menambahkan, tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Artinya betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Bahkan selai rambut pun tidak akan jatuh jika Tuhan tidak menghendakinya. Bahkan juga dijelaskan dalam Amsal 3:19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Nah artinya bahwa semua fenomena alam yang terjadi di tengah-tengah dunia ini itu terjadi hanya atas dasar kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Nah itu yang pertama, atas kehendak Tuhan pandemi ini terjadi, makanya kita harus menghitung hari-hari pandemi. Dan alasan yang kedua kita menghitung hari-hari pandemi karena itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Oh haleluya. Artinya apa Bapak Saudara? Bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi juga demi menggenapi nubuatan Yesus tentang akhir zaman. Ya, yang pertama adalah bicara tentang peperangan, yang kedua tentang penyakit sampar, yang ketiga bicara tentang yaitu kelaparan ya. Dan ini hal yang kedua Tuhan Yesus nubuatkan, bicara tentang penyakit sampar atau pandemi COVID-19. Semua musibah itu pasti terjadi. Tidak ada gunanya kita menghardik musibah yang terjadi saat ini, karena semua itu sebagai penggenapan nubuatan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan kita melawan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sikap yang benar adalah kita berdoa agar kita semua diluputkan dari semua musibah itu. Sebab sesudah gempa bumi yang dahsyat dan dilanjutkan dengan sekarang ini penyakit sampar COVID-19, maka nantinya akan datang yang berikutnya, yaitu kelaparan. Itu nubuatan Tuhan Yesus. Nah itu hal yang kedua untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan hal yang ketiga kita harus menghitung hari-hari pandemi karena untuk memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Injil Lukas pasal 21 ayat 13 katakan demikian, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Semua yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai satu kesempatan emas, kata firman Tuhan, bagi kita semua Bapak Saudara untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ambil peluang itu agar engkau bisa memuliakan Bapamu di surga, engkau bisa memuliakan Tuhan Yesus. Sebab tujuan hidup kita harus tahu bersama, tujuan hidup yang sejati yaitu hidup kita semua ini untuk memuliakan Tuhan Yesus, melalui kita menghadirkan kerajaan surga lewat kesaksian kita.
Yaitu ada dua kesaksian kita. Yang pertama kesaksian kelakuan baik, dan yang kedua kesaksian kabar baik atau Injil. Artinya dengan perbuatan baik kita dan dengan perkataan baik kita. Nah, apa tujuan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran tersebut, dari kita menghitung hari-hari pandemi ini? Kata firman Tuhan kita sudah bacakan tadi, agar kita semua beroleh hati yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap hati kita yang bijaksana dalam menyikapi hari-hari pandemi ini? Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bertobat dirimu. Apa artinya bertobat, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita semua menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sudah semakin dekat waktunya. Tinggalkan semua dosamu dan tanggalkan hidupmu yang lama. Datang berserah kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Itu yang pertama, bertobat dirimu. Yang kedua, beri dirimu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus saja sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan hanya kepada Dia. Haleluya. Dan setelah itu yang ketiga, engkau bawa dirimu ya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus dimanapun engkau pergi dan berada. Dunia saat ini semakin gelap, membutuhkan terang Kristus di tengah-tengah dunia, dan terang itu ada padamu. Maka bagikanlah terang Kristus yang engkau miliki kepada dunia lewat kesaksian perbuatan baikmu sebagai teladan di tengah-tengah dunia ini, dan lewat kesaksian pemberitaan kabar baik, Injil yang kau beritakan, Yesus yang engkau beritakan, supaya dunia mengenal Yesus dan dunia diselamatkan, mengenal firman Sang Pencipta dunia, termasuk pencipta manusia, dan mereka diselamatkan oleh penciptanya. Mereka diciptakan menjadi manusia yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada saat ini. Kiranya bermanfaat bagi para pemirsa, bisa menjadi berkat dan menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah para pemirsa yang berbahagia, dan nantikanlah episode yang berikutnya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Tuhan Yesus yang maha baik, firman yang hidup, Sang Pencipta umat manusia, dan yang bisa menciptakan kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat episode kali ini, yaitu kami bisa belajar untuk menghitung hari-hari pandemi. Karena kami tahu Tuhan, ini terjadi atas kehendak Tuhan. Ini terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Dan ini terjadi untuk kesempatan bagi kami menyaksikan Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik kepada seluruh dunia, kepada keluarga dan sahabat kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami dengar firman Tuhan ini supaya kami menyadari siapa diri kami. Kami bertobat Tuhan Yesus, kami bertobat sungguh-sungguh. Kemudian kami beri diri kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk berbuat yang terbaik bagi Engkau, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, bagi sahabat kami, bagi kenalan kami, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan untuk kami bersaksi Tuhan Yesus, supaya keluarga kami, sahabat kami, kenalan kami, tetangga kami, teman kerja kami, rekan kami, siapapun Tuhan Yesus yang bisa kami jumpai, yang Kau bawa kami untuk bertemu dengan mereka, bisa kami bersaksi Tuhan lewat perbuatan baik kami, teladan hidup kami, dan lewat pemberitaan kabar baik kami, lewat Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka bisa mendengarkan Engkau, mereka bisa menerima Engkau, dan mereka bisa diselamatkan, sehingga kami bisa bersikap yang bijaksana dalam menghitung hari-hari pandemi yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan terjadi di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami memiliki hati yang bijaksana untuk hidup dalam seluruh kebenaran-Mu dan memuliakan Engkau lewat kesaksian hidup kami, lewat kesaksian kabar baik yang kami sampaikan kepada dunia. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami bersyukur. Sempurnakan doa kami Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.